kesempatan kali ini akan kita coba membahas mengenai contoh-contoh soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Dari contoh soal yang sudah saya share, kita bahas dulu, ada 4 pertanyaan ya, 4 pertanyaan di awal. Kita bahas dulu pertanyaan yang pertama, soal yang pertama. Ini saya bacakan soalnya. Soal yang pertama adalah sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 8 second dan sudut elevasinya adalah 37 derajat. Bila G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka posisi peluru pada detik ketiga adalah, berarti di sini kita buat dulu diketahuinya. Di sini apa saja yang diketahui? Yang pertama yaitu kecepatan awal. Kecepatan awal itu simbolnya V0, simbolnya yaitu 80 meter per second. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan satuan SI, maka setiap soal dicek dulu besaran-besarannya apakah sudah dalam satuan SI atau belum. Ini sudah dalam satuan SI yaitu meter per second. Lalu di sini sudut elevasi, berarti boleh alfa, boleh theta, boleh beta. Saya gunakan simbol alfa yaitu 37 derajat. Bila G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berarti di sini ada percepatan gravitasi yaitu nilainya 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah yang ditanyakan di posisi peluru pada detik ketiga adalah, berarti posisi peluru saat T-nya sama dengan 3 second. Nah, sekarang coba kita jawab. Nah, berdasarkan konsep yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di sini gerak parabola adalah gerak 2 dimensi, di mana dia bergerak dalam arah sumbu X dan sumbu Y, sehingga di sini posisi peluru ini nanti kita hitung ya untuk sumbu X dan sumbu Y. Jadi posisi peluru pada sumbu X dan posisi peluru pada sumbu Y pada saat waktunya 3 second itu berapa? Sekarang kita tuliskan dulu saja rumusannya. Yang pertama adalah posisi peluru pada sumbu X, yaitu rumusnya adalah Vx dikalikan dengan T. Nah, untuk kecepatan dalam arah sumbu X untuk gerak parabola itu rumusannya adalah V0 cos alfa kali T. Nah, ini adalah rumus menentukan posisi peluru pada sumbu X. Langsung kita masukkan angkanya. Kita substitusikan. V0-nya adalah 87 derajat, T-nya adalah 3. Dengan menggunakan kalkulator dan aturan bahwa kita menggunakan 3 angka belakang koma, ya, 3 angka belakang desimal, maka diperoleh X-nya itu adalah 191,672 meter. Nah, ini silahkan dicek di kalkulator masing-masing. Selanjutnya, posisi peluru pada sumbu Y. Ya. Kita tuliskan dulu rumusnya. Rumusnya adalah V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini karena rumusnya panjang, jadi agak saya geser kiri sedikit biar muat. Sama seperti sumbu X, maka kita masukkan dulu angka-angkanya, substitusikan 37 derajat, T-nya kali 3, sudah, lalu min, ya, min setengah GT kuadrat. Nah, ini setengah kali 10 kecepatan gravitasi kali waktu 3 kuadrat. Nah,
Ini sesuai dengan aljabar matematika, kerjakan dulu ya, suku yang sebelah kanan kalikan semua, gunakan kalkulator, itu diperoleh adalah 144,435. Kalau di kalkulator 4356,05556. Kita gunakan 3 angka belakang koma. Lalu di sini setengah kalikan 10 kali 9. 9 kali 10, 90 bagi 2, 45. Jadi ini proses sendiri ya. Hasilnya baru dikurangkan. Nah, sehingga di sini diperoleh Y-nya adalah 99,435 meter. Nah, ini silahkan dicek kalkulator masing-masing apakah angka yang saya dapatkan ini sudah benar atau belum ya. Kalau memang masih sedang keliru, ya silahkan dicek bagaimana yang keliru, tapi ini sudah benar kalau menurut saya, itu perhitungan saya. Maka posisi peluru pada saat 3 second kita jawab ya, maka posisi peluru saat T-nya 3 second, jawab keduanya. X-nya berapa? X-nya adalah tadi 191,672. Lalu di sini Y-nya berapa? 99,435. Ini karena posisi jarak perpindahan, maka satuan SI-nya adalah meter. Ini jawabannya untuk nomor 1. Jadi tidak boleh menjawab hanya sumbu X saja atau sumbu Y saja. Karena kita berbicara gerak parabola, maka semua besarannya dikonversikan ke sumbu X dan sumbu Y. Semoga bisa memahami contoh soal nomor 1. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Kita bacakan dulu soalnya. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 80 meter per second kuadrat dan sudut elevasinya 30 derajat. Jika G atau percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan peluru setelah bergerak 3 second adalah, nah ini tadi yang ditanyakan nomor 1 adalah posisi peluru, yang nomor 2 adalah kecepatan peluru. Jadi sama, kecepatan ini juga kita convert ke sumbu X dan sumbu Y, berarti Vx dan Vy. Nah, kita buat dulu diketahui. Diketahui kecepatan, ya ini pasti kecepatan awal ya, V0 80 meter per second. Nah, elevasinya adalah 30 derajat. Lalu G-nya sama ya, 10 meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan kecepatan peluru pada saat kecepatan peluru setelah bergerak 3 second. Berarti yang ditanya adalah Vx dan Vy itu saat T-nya sama dengan 3 second. Nah, sekarang kita jawab. Berdasarkan video dan slide sebelumnya, kita dapatkan bahwa rumusan untuk menentukan kecepatan pada sumbu X ya, atau pada sumbu horizontal, yaitu V0 cos alpha, V0 kalikan dengan cos alpha. Nah, ini rumusannya, tidak ada T ya, V0 cos alpha. Sehingga kita gantikan angkanya 80 ya, kalikan cos 30 derajat. Nah, dapatkan di sini hasilnya adalah 63,890 meter per second. Nah, ini karena kecepatan ya, satuannya adalah meter per second. Ini sudah SI, maka ini juga hasil akhirnya SI. Selanjutnya Vy yaitu kecepatan peluru dalam arah sumbu Y setelah 3 second. Rumusannya adalah V0 sin alpha min GT. Sekarang kita masukkan angkanya 80 ya, kalikan dengan
kalikan 10 kalikan 3. Nah, ini 30 sebenarnya ini sudut istimewa ya, nilainya setengah atau 0,5. Jadi di sini boleh 80 kali setengah, yaitu 40 dikurang 30, yaitu 10 meter per second. Sehingga kecepatan peluru setelah 3 detik adalah jawabannya 63,890 dan 10. Nah, ini meter per second karena satuan dari kecepatan dalam SI adalah meter per second. Nah, ini adalah dua contoh soal pertama untuk gerak parabola. Silakan dipahami kembali ya dari awal sampai akhir. Nah, di sini biasanya menjadi kendala adalah kalau perhitungan kita bisa menggunakan alat bantu kalkulator. Rumus, karena di gerak parabola ini rumusannya lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ya, karena memang gerak parabola ini adalah gerak dalam arah 2 dimensi, membentuk sudut, sehingga rumusan dan perhitungannya juga lebih kompleks dibandingkan dengan GLB dan GLBB. GLB kan 1 dimensi. Nah, jadi dia lebih simple atau lebih sederhana dibandingkan dengan gerak parabola. Selanjutnya kita coba contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ya, saya ambil adalah dari soal gerak parabola ya, gerak parabola untuk nomor 2. Ya. Apa pertanyaannya? Ya, kita baca dulu pertanyaannya. Nah, nomor 2 ini dari soal-soal gerak parabola, pertanyaannya adalah Ali melempar bola basket dengan kecepatan 20 meter per second dan sudut elevasinya 30 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi adalah, nah ini diambil G-nya sama 10 meter per second kuadrat. Jadi ini adalah soal nomor 2 untuk dokumen yang kedua ya. Nah, diketahui di sini berarti Ali melempar bola basket dengan kecepatan awal. Nah, kecepatan 20, berarti kita anggap ini adalah kecepatan awalnya 20 meter per second. Nah, sudut elevasinya adalah 30 derajat. Dia minta G-nya sama 10 meter per second kuadrat, percepatan gravitasi. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi. Berarti di sini waktu kan T, time. Berarti T pada saat titik tertinggi ya. Oke, T saat titik tertinggi atau T max. Nah, sekarang kita jawab di sini. Tentunya tuliskan dulu rumusnya terlebih dahulu. Apa rumus untuk T max? Ya. T max rumusnya adalah V0 sin alfa per G. Nah, di mana di sini V0-nya adalah 20 sin 30 per G-nya 10. Maka T max-nya adalah 20 tengah 10. 20 kali setengah itu adalah 10 dibagi 10, maka jawabannya adalah 1 second. Ini second untuk pertanyaan nomor 2. Nah, selanjutnya kita ambil contoh soal nomor 6. Kita baca dulu soalnya. Sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 53 derajat. Berarti diketahui alfanya adalah 53 derajat.
Dan kecepatan awal ini adalah V0-nya, yaitu 5 meter per second. Pertanyaannya adalah tentukan jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola tersebut. Maka yang ditanya adalah jarak. Jarak itu kan X maksimum, berarti X maksimum. Jarak atau perpindahan itu sama ya. Nah, kita jawab di sini. Berdasarkan rumus gerak parabola, ada rumus yang saya share di slide maupun di video, yaitu X max-nya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kita masukkan semua angka-angkanya di sini. V0 kuadratnya adalah 5 kuadrat kali sin 2 kali 53 derajat. Ya, saya kurung di sini per 10. Nah, ini di sini hati-hati. Ini V0-nya dikuadratkan. Untuk kurus V0, maka 5 kuadrat adalah 25. Nah, di sini ada sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu berarti sin 2 kali 53 derajat. Cara menghitungnya, kalikan dulu alfanya dengan 2, karena 2 alfa. Sehingga kita kalikan di sini 2 kali 53 adalah 2 kali 53 itu kita cari, lalu kita tentukan sinnya. Boleh menggunakan kalkulator, hati-hati. Kita gunakan derajat di sini. Kita coba. Ya, kita kalikan dulu 53-nya. Ya. 53 kali 2. Itu hasilnya adalah 106. Berarti sin 106 derajat dibagi dengan 10. Sehingga X max-nya adalah, kita cari sin 106, atau langsung kita kalikan di kalkulator boleh. 25 kali sin 106 ya, kalikan dengan, kita bagi ya, bukan kalikan, bagi dengan 10 ya. Lagi 25 kali sin 106. Sudah? Oke, hasilnya sudah. Kita bagi dengan 10 langsung saja. Nah, hasilnya adalah 2,40315 sekian-sekian. Kita ambil 3 angka belakang koma atau desimal, sehingga X max-nya adalah 2,403 meter untuk jarak tempuh maksimum. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, kita coba soal berikutnya ya. Soal nomor, kita pilih ya. Soal nomor bebas sebenarnya ya. Saya acak di sini. Kita coba soal berikutnya.